Maafkanlah Pak Jokowi agar Pak Jokowi cepat sembuh. Kasihan Pak Jokowi. Pak Jokowi sakit semakin parah. Jika penyakitnya karena medis, maka para dokter hebat-hebat insya Allah sudah mampu mengatasinya. Karena dokter-dokter yang paling hebat itu adalah dokter yang dipersiapkan untuk merawat dan menjaga kesehatan dari Presiden dan mantan Presiden Republik Indonesia. Namun kenyataannya sampai saat ini para dokter yang hebat-hebat itu belum mampu mengatasinya. Maka kemungkinan besar penyakitnya Pak Jokowi bukan karena medis. Cobalah kalau kita renungkan. Kan penyakitnya ini kelihatannya di kulit saja. Sedangkan dokter-dokter yang hebat-hebat itu ada di sekelilingnya Pak Jokowi. Nah, sudah beberapa minggu para dokter hebat itu ternyata belum mampu mengatasi penyakit yang diderita oleh Pak Jokowi. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia yang masih hidup miskin, susah, sengsara dan menderita, merasa telah ditipu dan ditolimi oleh Pak Jokowi selama ini, hendaklah memaafkan kepada Pak Jokowi. Karena dengan adanya maaf dari seluruh rakyat Indonesia akan mampu mengurangi penyakit yang diderita oleh Pak Jokowi. Ya minimal untuk meringankan penyakit yang diderita oleh Pak Jokowi. Nah, syukur-syukur seluruh rakyat Indonesia itu memaafkan seluruhnya. Nah, tetapi ya namanya hati itu tidak boleh dipaksa dan jangan bisa dipaksa. Ada rakyat Indonesia yang sampai saat ini membabi buta, mengagung-agungkan Pak Jokowi. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi selalu dibenarkan. Nah, padahal kami sendiri itu selama 2 periode terus terang kami memilih Pak Jokowi. Mengapa? Periode yang pertama kondisi politik ya daripada pemilihan yang lain yang memilih Pak Jokowi. Kemudian periode yang kedua Pak Jokowi bergandengan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin, lalu bagaimana kalau kita enggak memilih Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin? Namanya seorang kiai yang digandeng, ya terpaksa kita memilih Pak Jokowi karena yang kita pilih adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi ternyata setelah Pak Jokowi selesai menjabat dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, ternyata di masa Presiden Prabowo Subianto korupsi-korupsi ditangkapin semua. Nah, korupsi-korupsinya kelas kakap semua. Ternyata korupsinya bukan hanya miliar, tetapi ratusan triliun rupiah. Inilah yang menjadikan kami sangat sakit hati. Sangat sakit hati ternyata ketika Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, para mafia, para koruptor, para penjahat-penjahat kelas kakap tumbuh subur luar biasa. Inilah yang menjadikan kita ini sakit hati. Coba dibayangkan, uang sampai hampir 100 triliun, 1000 triliun rupiah. Coba bayangkan 1000. Ini 1000 triliun loh ya. 1 triliun saja itu sudah 1000 miliar. 1000 miliar coba bayangkan. Nah, kalau misalnya satu kampung itu penduduknya 1000 orang, misalnya nih, satu kampung penduduknya 1000 orang, itu masing-masing orang akan kebagian 1 miliar. Coba bayangkan, 1 miliar ini baru 1 triliun. 1 triliun itu kalau dibagi orang satu kampung, masing-masing orang bisa kebagian 1 miliar rupiah. Kalau satu kampung itu penduduknya hanya 1000 orang. Nah, kalau misalnya 2 triliun, berarti kan 2 kampung, 3 triliun, 3 kampung, 4, ini sampai 1000 triliun. Masya Allah, sungguh luar biasa. Sedangkan jumlah desa seluruh Indonesia bisa diketik di Google nih. Kalau jumlah kabupaten kan 500, ya sekitar 514.
kabupaten dan kota, kemudian kecamatan, kemudian desa. Ini korupsinya Masya Allah membuat rakyat susah, sengsara dan menderita. Rakyat-rakyat miskin di mana-mana. Tetapi anehnya masih banyak rakyat Indonesia yang mati-matian. Ya mungkin karena menjadi buzzer itu. Karena memang kekuatannya Pak Jokowi itu ya buzzer. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita memaafkan Pak Jokowi? Tidak hanya maaf begitu saja, tetapi dengan syarat Gibran Raka Buming Raka harus disuruh mundur. Karena Gibran tatkala mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, itu kan sebenarnya konstitusi yang diakal-akalin. Jadi mengakal-akalin konstitusi yang awalnya undang-undangnya sudah disepakati bersama bahwa batas minimal usia seorang calon wakil presiden dan wakil presiden sekaligus itu tidak boleh kurang dari 40 tahun. Lalu mengapa tiba-tiba konstitusi yang sudah disepakati bersama itu bisa diotak-atik di MK? Tatkala itu ketua MK-nya adalah pamannya, ya paman dari istrinya, berarti ya tetap paman lah. Pamannya, setelah itu pamannya disandiwarakan, ya sandiwara, kemudian dipermasalahkan. Jadi semuanya ini penuh sandiwara. Dan bagi orang yang masih memiliki hati nurani akan paham lah. Hanya orang-orang yang hatinya sudah gelap gulita tetap membela mati-matian Gibran tetap sah, ya sah dengan cara yang licik, ya dengan cara yang licik. Kan konstitusi itu sudah disepakati bersama bahwa batas usia minimal capres dan cawapres tidak boleh kurang usianya dari 40 tahun. Itu sudah disepakati bersama. Kenapa tiba-tiba ketika ada nafsu syahwat kekuasaan kemudian Gibran ya yang belum genap umurnya belum genap, kemudian konstitusinya yang harus diakal-akali. Coba kita renungkanlah. Dan mungkin seperti inilah dosa-dosa yang menumpuk, sehingga mari bertobat. Tetapi seluruh pendukungnya Pak Jokowi gak terima kalau diajak bertobat. Mereka semuanya merasa orang-orang yang suci. Nah sedangkan kita aja setiap hari bertaubat kepada Allah, setiap hari minta ampun bertaubat. Ya kita karena merasa banyak dosa. Beda dengan Pak Jokowi dan para pengikutnya, merasa nggak punya dosa sehingga berbuat di Indonesia seenaknya. Oleh sebab itulah banyak rakyat yang miskin, susah, sengsara, menderita karena manusia-manusia sombong merasa suci, benar, tidak mau bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah awal kehancuran. Oleh sebab itulah mari seluruh Indonesia belajar untuk berlapang dada, memiliki hati seluas samudra. Maafkanlah Pak Jokowi. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.